Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, salah satu pernyataan politik dari politisi PDIP, yakni Utut Adianto, politisi PDIP yang catur itu menurut saya menarik, karena statementnya secara tidak langsung menohok tentang aturan yang ada di internal PDIP secara tidak langsung. Statement seperti apa? Yakni ketika Utut Adianto memuji ADART Partai PKS tentang kepemimpinan pucuk pimpinan di Partai PKS ini, yakni Presiden PKS. Utut Adianto memuji tentang kebijakan atau aturan Partai PKS yang hanya membolehkan satu periode ketua umum atau politisi PKS menjadi ketua umum partai, atau dalam internal PKS namanya Presiden PKS. Dipuji oleh Utut Adianto sebagai sebuah aturan yang bagus. Dia memang tidak menyebut bahwa aturan di PDIP terkait kepemimpinan. Dia tidak menyebut bahwa aturan partai PDIP sebaliknya, tetapi secara tidak langsung mafhum mukhalafahnya itu dalam bahasa pesantren sama saja dengan menohok aturan partai sendiri, yakni PDIP. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa di internal PDIP jangankan hanya satu periode atau dua periode, tetapi bahwa aturan yang ada di PDIP, internal PDIP, bahwa ketua umum PDIP adalah Ibu Megawati yang nggak tahu sampai kapan masa berlakunya gitu, dan seluruh kebijakan partainya ada di tangan Ibu Megawati. Politisi-politisi PDIP banyak mengatakan tergantung atau terserah dari kebijakan ketua umum partainya. Bahkan hal itu kan sangat tegas pernah disampaikan oleh Bambang Pacul kan, elit pusat loh ya, dalam sebuah acara sidang komisi di DPR RI bersama Pak Mahfud MD. Beliau mengatakan bahwa tentang apa ketika itu temanya kebijakan undang-undang perampasan aset itu semua bergantung pada ibu gitu. Kalau diperintah oleh ibu ya manut, ya. Kalau tidak ya tidak gitu. Dan tentang masa jabatan partai sangat tidak jelas. Nah, menurut saya kebijakan keberanian Utut mengatakan memuji masa jabatan Presiden PKS yang hanya boleh satu periode dipuji sebagai hal yang bagus, itu pengertian terbaliknya sama aja mengatakan bahwa partai-partai yang masa jabatan ketua umum partainya nggak jelas atau bahkan mungkin selamanya adalah yang tidak bagus. Dan dalam hal ini PDIP termasuk kategori itu menurut saya. Walaupun tidak disebutkan oleh Utut. Baik, ini saya baca ya beritanya. Ketua fraksi PDIP Utut Adianto menghadiri acara halal bihalal yang digelar oleh PKS sebagai perwakilan partai. Utut mengaku deg-degan lantaran baru pertama kali berkunjung ke markas PKS. ADART-nya ada 20 bab. Dari 20 bab, 68 pasal itu klasternya baik sekali. Kata Utut Adianto dalam pidatonya dalam acara halal bihalal di DPP PKS Jakarta Selatan beberapa waktu yang lalu. Utut lalu menuturkan aturan ADART PKS yang dinilainya sangat baik, yakni mulai dari klaster pengkaderan, klaster install pejabat publik, klaster pendanaan hingga halqoh. Ada klaster perekrutan anggota, klaster instalamen pejabat publik, klaster pendanaan, dan klaster halaqoh, kata dia. Dia menyinggung PDIP yang tak memiliki kata cara aturan seperti PKS. Dia menyinggung PDIP yang tak memiliki tata cara aturan seperti PKS. Dia mengatakan PKS memiliki klaster tata cara yang baik dalam pemilihan ketua umum. Minta maaf, termasuk juga bagaimana tata cara pemilihan presiden PKS. Saya nggak menyebut partai saya
tidak memiliki tata cara memilih ketua umum, tetapi PKS memiliki ini katanya. Ia memberikan ucapan milad ke-22 untuk PKS. Dia mendoakan PKS terus menjadi pilar NKRI dan bekerja untuk rakyat. Nah, sementara itu di Kumaran News ditambahkan bahwa Pak Utut ini memuji tata cara PKS dalam penunjukan ketum dalam waktu 5 tahun sekali yang diatur dalam ADART partai, sehingga tak ada presiden PKS yang menjabat lebih dari 1 periode. ADART-nya 20 bab, dari 20 bab 68 pasal itu oke yang tadi sudah ya. Minta maaf termasuk juga bagaimana tata cara pemilihan presiden PKS. Saya nggak menyebut partai saya tidak memiliki tata cara memilih ketum, tetapi PKS memiliki ini. Ya, sekali lagi bahwa ini menurut saya adalah sikap yang cukup berani dari Pak Utut sebagai elit PDIP ya. Itu secara tidak langsung menyinggung secara tidak langsung menyinggung bagaimana PDIP memiliki tata cara pemilihan ketua umum partainya dan periodisasinya. Dan kita tahu bahwa selama ini ketua umum PDIP dipegang oleh Ibu Megawati belum pernah berganti. Dan saya nggak yakin ada yang berani memunculkan wacana penggantian ketua umum partai, karena seluruh kebijakan partai ada di tangannya Ibu Ketum sebagai pemegang mandataris tunggal, itu kebijakan partai. Maka menurut saya walaupun ini ditujukan ke PKS, dia memuji bahwa PKS punya tata aturan yang baik di dalam pemilihan ketua umum partai dan hanya 1 periode presiden PKS boleh menjabat. Ini secara tidak langsung menurut saya adalah menohok, menyinggung tata cara yang dimiliki oleh partainya sendiri. Tapi menurut saya ini bagus. Sebagai sebuah langkah awal, pemicu awal dari elit partai PDIP untuk kritik ke dalam sendiri partainya yang namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai Demokrasi hendaknya, mestinya, idealnya seluruh kebijakan partai diputuskan dalam musyawarah yang demokratis. Musyawarah yang demokratis adalah musyawarah yang mendengarkan semua aspirasi masyarakat di internal PDIP, bukan diputuskan atau tergantung oleh 1 orang dalam kurung ketua umum partai. Kalau semua kebijakan diserahkan kepada 1 orang, yakni ketua umum partainya, maka menurut saya ini bukan partai yang tepat disebut partai demokrasi, tapi partai monarki, partai dinasti. Yang memberlakukan sistem seperti itu adalah kerajaan atau monarki atau kekhalifahan gitu ya. Pokoknya semua kebijakan besar ikut manut apa kata rajanya, apa kata ketua umum partainya. Jadi sekali lagi saya memuji keberanian Pak Utut dalam hal ini. Dalam hal ini sekali lagi ya, mudah-mudahan menjadi kritik ke dalam dan kritik untuk seluruh partai-partai politik. Demokrasi memang merupakan keharusan yang harus diperjuangkan oleh semua pihak. Demokrasi sesungguhnya ya, bukan demokrasi baju, bukan demokrasi jubah, tapi demokrasi secara kualitatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.